Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi itu sebuah ibadah, banyaknya rintangan-rintangan untuk bisa. Ini tidak bisa biasa itu bertahan, Pak. Karena kapan tidak hati-hati ditusuk. Kapan ini tak galah ini sama onak ini. Tersangkut sama onak dan duri. Ini ibadah yang dihalangi oleh banyak onak, banyak duri, Pak. Itu biasanya susah untuk bisa bertahan. Biasanya penyakit yang muncul ya penyakit ya futur, lemas, akhirnya ya ditinggalkan. Jadi banyak di sini onak-onak kehidupan kita yang jelas ya. Setiap orang kita punya ini punya duri kehidupan. Setiap kita, Pak. Ya, kita mari belajar membaca duri-duri kita. Oh, ini duri saya, ini durinya Ustaz Ahmad, ini durinya Ustaz Amri. Ya, ini duri kita banyak. Jangan terlalu ya banyak berlebihan, akhirnya tidak sanggup kita hadapi. Sapu kalau begitu terlalu banyak, Pak, tidak bisa kita melangkah. Kalau durinya ada aja tapi ya bisa itu sana duri, inggit. Artinya kalau ada orang ditimpa masalah banyak, Pak, biasanya kendor di sini. Salah satunya kendor. Contoh dari pernah kaya sukses tiba-tiba bangkrut. Waspada itu yang begitu, Pak. Ya, dari misalnya rumah tangga tadi bahagia tenang, tiba-tiba cerai. Durinya besar, berbahaya. Ya, tadinya ada punya dia pekerjaan, dicopot. Kasihannya orang yang begitu. Mungkin ibadahnya nanti berdampak. Iya. Ada dia punya rumah besar, tiba-tiba disita. Durinya besar. Ya, tadinya dia sehat kuat, tiba-tiba lumpuh. Durinya besar. Iya. Jadi ini perubahan yang sangat drastis yang begini. Ini duri yang biasanya besar. Ya, dulu ada yang sering membela dia, ada mertuanya, meninggal mertuanya. Mertua yang satunya tidak mendukung. Durinya besar. Mau pindah rumah, tidak ada tempat kontrak. Mau bertahan di situ, saking syirik, saking bidah, susah. Mau pergi, susah tahu karena anaknya tidak mau ikut. Saya bilang, apa kasih makannya? Lebih baik saya sama orang tuaku. Saya bilang banyak syiriknya, lebih baik syirik daripada tidak makan. Ini masalah tersendiri. Ya kan? Mau di mertua indah, memang indah. Karena mertua. Mau dilawan, susah karena mertua. Mau diceramai, nah dia yang lebih pintar ceramah, malah dia yang ceramai. Jadi satu masalah tersendiri, Pak. Mau pergi, tidak ada yang mau ikut. Nah bilang deh, apa bukan rea enggak? Pergi pakai kita sendiri. Nah satu masalah. Coba. Ini yang begini, Pak. Kadang-kadang jangankan pergi pengajian, pergi saya sholat nasawala. Ya. Ini kadang-kadang masalah muncul. Status dalam sarana amal soleh dan fase-fase dakwah. Karena itu, Pak, kita sarana beramal kalau bisa dicoba bersilih berganti. Sarana amal isi kota amal, sarana amal menuntut ilmu, sarana amal berdakwah, sarana amal menolong orang miskin, sarana amal ya banyak sarana, jangan cuma satu fase. Jadi jangan beramal satu saja arah. Inilah pentingnya, Pak, kita program seperti pengajian. Temanya juga kita usahakan ganti-ganti supaya tidak terlalu membosankan. Fase-fase dakwah kita jangan satu arah. Ya, rata-rata orang yang fase dakwahnya satu tidak bisa tahan. Contoh, maaf ya, ada orang yang fase dakwahnya ini saya nak kerja, ya zikir dan doa saja. Ada yang fase hurut saja, hurut. Suatu dia bosan.
Ada hanya jihad. Ya, ada hanya sedekah. Oh enggak. Bagaimana fase-fase dakwah ini? Ya, dia juga bertahap. Ya, tahap. Jadi itulah sebabnya ada namanya fiqhul dakwah. Bagaimana dakwah ini dikemas sehingga dia punya tahap. Pertama, ajarkan akidah, ajarkan ibadah, ajarkan akhlak, muamalah. Ajarkan yang sifat paling mendesak, baru setengah mendesak. Ajarkan bagaimana pribadi, selamatkan rumah tangga, selamatkan tetangga, selamatkan masyarakat. Sempit lalu luas. Itu tahap-tahap. Nabi itu berfase, Pak. Tahun pertama Nabi dakwah, ini ciri khas. Tahun kedua fase dakwahnya Nabi hampir sama, tapi 3 tahun itu mirip. Makanya itu dakwah Nabi tahap pertama 3 tahun sembunyi-sembunyi. Tidak bisa tahan hijrah, pindah. Itu fase dakwah. Di Madinah lain dakwahnya, di Mekah lain dakwahnya. Itu fase dakwah. Ya begitu juga Bapak, jangan cuma belajar dari awal cuma istinja terus. Semua dari awal sampai habis istinja. Cuma zikir, atur nafas, zikir, atur nafas, zikir, atur nafas. Dari dulu itu juga. Ya, lamanya atur nafas, akhirnya karena lama dulu atur nafas, salah subuh tidak dikerja. Ya. Menyimpang dari sasaran yang benar. Ini juga Pak ya, kalau ada kita sudah tentukan sasaran, ya jangan keluar dari sasaran yang sudah tentukan. Bahwa setiap fase dakwah dan setiap gerakan yang kita lakukan ada sasarannya. Ini sasarannya, ini sasarannya, ini sasarannya. Ya. Di setiap yang kita lakukan ada sasaran sehingga Bapak melakukannya. Tidak menyadari rintangan dan tantangan yang menghadang. Mesti ya, setiap peluang yang kita setiap tantangan kita mesti dilihat apakah saya bisa melewati, apa ombaknya ini bisa saya lewat. Kalau ombaknya besar jangan, nanti tenggelam dan tidak bisa menghadapinya. Jangan lupa subscribe ya.